Ya pemirsa, seperti biasa saya juga kru Bodi Kita akan mencari seseorang yang bekerja keras dan penuh gigihan dalam menjalankan kehidupannya untuk mencukupi keluarganya. Siapakah beliau? Kita akan cari bersama-sama pastinya dalam Bodi Kita. Hari ini cuaca cukup cerah. Matahari masih bersahabat dan belum menunjukkan kekuatannya. Angin yang berhembus seakan mengantarkan dan menemani kami mencari orang-orang pekerja keras. Iya, orang-orang yang selalu bekerja keras. Tidak hanya di sisi jalan raya, kaki-kaki kami pun terus melangkah melalui jalan-jalan kecil juga sepi. Sampai di sebuah jalan raya, kami terdiam melihat sosok wanita sedang menjajakan dagangan dengan sebuah keranjang di atas kepala. Entah apa yang dibawa. Wanita itu sepertinya terlihat sangat berusaha menawarkan dagangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu lalang kendaraan bermotor membangunkan kami dari kekaguman. Kami pun menyapanya. Mbak. Iya. Mau beli dong, itu jual apa nih? Jual lupis. Duduk sini aja yuk. Iya. Jual lupis? Iya. Sini ya, Mbak. Wah, enak tuh kayaknya. Habis muter-muter kampung ya, Mbak? Iya. Ih, si kecilnya ikut. Iya, ikut aja. Duduk sini aja, Mbak. Iya, Mbak. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Ini kayaknya enak banget ya, Mbak. Buatnya dari apa aja nih, Mbak? Boleh nggak kalau ya lihat cara pembuatannya? Boleh? Rumahnya Mbak ya jauh dari sini? Enggak, sudah deket sini, Mbak. Kampung belakang kok. Ya udah deh. Kalau gitu nanti Tia ke rumahnya Mbak ya, Iya, buat lihat cara membuatnya. Iya, Boleh kan? boleh, nggak apa-apa. Yaudah deh Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Enak banget nih. Lagi. Iya. Ya udah deh, kalau gitu saya juga lagi mau nunggu temen dulu. Ntar kalau Iya. udah selesai urusannya aku main ke rumah ya Mbak. Iya, boleh, nggak Ntar deh apa-apa. agak-agak siangan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah deh Mbak, ini uangnya ya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Keliling dulu ya, Mbak. Ya, Mbak. Makasih. Ya. Pes, lupis. Lupis. Pes, lupis. Pes, lupis, Pes, lupis, sorok-gorok. Makanan tradisional sampai saat ini masih banyak digemari. Rasanya yang enak dan biasanya makanan tradisional harganya juga murah. Selain beragam, jenis makanan ini dapat dijumpai di pasar tradisional maupun modern, di warung atau toko-toko kecil, bahkan beberapa menjualnya dengan cara berkeliling. Para penjual makanan ini sangat beragam. Rata-rata mereka berjualan dengan jarak yang jauh dari rumahnya, melalui keramaian kota atau melalui jalan-jalan sepi di wilayah pedesaan. Beberapa menggunakan sepeda motor. Ada pula yang mendorong gerobak, bahkan banyak dari mereka yang berjalan kaki. Dan mereka sering kita jumpai di sela-sela keseharian kita. Kerja sehari-hari ya keliling gitu, lupis, kadang ya kalau nggak lupis ada gorengan juga. Ini sudah lama gorengannya nggak dijualin. Ibu Ama, usianya belum terlalu tua. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual lupis dan makanan kecil lainnya. Beberapa tahun ini, pekerjaan sebagai penjual lupis sudah dilakukan dan hanya berjalan kaki. Ibu Ama berkeliling sehari-hari, membawa dagangan di atas kepala dengan keranjang kecilnya.
Setelah semua makanan dan kelengkapannya dipersiapkan, Bu Ama mulai berangkat berjualan. Seperti biasa, salah seorang anaknya yang masih kecil ikut dalam gendongan. Sangat jauh jarak yang ditempuh dari rumahnya menuju keramaian, sisi-sisi jalan, perumahan, juga perkampungan. Dua lah, jam 1, jam 2 itu baru keluar dari rumah. Kalau dari pagi sampai siang baru bikin-bikin persiapan. Di kampung-kampung ini keliling muter. Kalau di kampung ini nggak habis ya ke kampung yang lain gitu. Udah 3 tahun. Sesekali Bu Ama berteriak lantang di tengah dahaganya, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli makanan yang dibawa. Keranjang di atas kepala dan kaki yang terus melangkah diiringi teriakan di mulut selalu dilakukan Bu Ama pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan kegigihannya, Bu Ama terus berkeliling, sementara sang matahari terus menunjukkan kekuatannya. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Ama terus bekerja membuat dan menjual lupis buatannya. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, untuk anak-anak, selalu untuk anak-anak yang setiap hari menunggu ibunya datang menjawab harapan-harapannya. Berawal dari orang tuanya yang juga sebagai penjual lupis, Bu Ama pun terbawa menjadi seorang penjual lupis juga. Pekerjaan ini dilakukan karena pendidikan yang dijalani tidak dapat diteruskan lagi. Tidak banyak hasil didapat dari menjual lupis, karena modal sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun dengan keyakinan dan semangat, Bu Ama terus menjajakan makanan yang dibawa, hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibirnya. Awalnya aku di Palembang dulu, ya dulunya ikut suami ya. Terus suami udah pisah, ninggalin anak-anak. Ya gimana lagi ya, kalau aku nggak bisa tergantung ya sama orang. Jadi ya kita harus bisa bangkit. Namanya kita punya tanggungan, punya 2 anak. Gimana caranya anak kita harus makan, ya kita harus usaha.
Basare, cek yo nak yo sik. Rp1.000 untuk sebungkus lupis dan makanan lainnya. Harga yang sangat murah. Memang Bu Ama tak mampu memberikan harga yang lebih untuk makanan yang dibawanya. Apalagi saat ini masyarakat cenderung menyukai roti dari pabrik dengan aneka macam rasanya. Soalnya kalau keliling bisa kita sambil ngasuh anak-anak, bisa anak-anakku bisa ikut gitu. Kalau hujan tetap jualan. Soalnya itu kan dagangan hidup ya. Kalau makanan itu hidup. Kalau nggak dijual, nggak habis ya kita nggak dapat uang. Terus nggak bisa dimakan lagi. Kalau sudah dipotong-potong gitu kan udah matang kan nggak bisa disimpan lagi. Kalau kita cari pinjaman uang mah di sini nggak dipercaya sama orang. Namanya saya hidup seorang diri, nggak dipercaya orang. Kalau susah, kalau dipikir susah ya setiap hari susah memang. Susahnya apa? Jauh dari orang tua, jauh dari saudara kandung. Kita ada masalah apa nggak bisa tukar pikiran ya. Susahnya pasti susah. Walaupun hanya sebagai penjual lupis, Bu Ama juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Ama merasakan lelah, juga saat keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama makanan kecil terbungkus dari daun pisang. Permisi. Ya, sebentar Silakan. Mbak, aku tadi yang ketemu di jalan. Oh iya iya. Aku mau lihat cara buat apa tuh cenil nih, gimana tuh? Boleh. Boleh nih. Ini lagi buat. Iya mau bikin ini cenil mau jualan. Oh, boleh Kayak lihat gini ya kan? Mbak ya Kak? Ah, nggak apa-apa kok Mbak. Ya Mbak, jadi ini nih mau buat cenilnya ya. Iya. Bahannya apa aja Mbak? Bahannya dari tepung sagu, Heeh, garam sedikit, heeh. banyak. Terus? Dikasih ini pewarna ya, Oh, dikasih pewarna makanan. sedikit Hmm. saja. Hmm. Kasih air sedikit. Nah, terus diaduk. Oh, aku aduk ya. Aduk iya ya. Nah. Oh, jadi gini caranya. Iya Mbak. Ini berapa lama? Ya paling sampai ini sampai setengah matang. Terus digulung-gulung pakai ini tepung yang masih mentah. Itu tepung sagu juga? Iya. Oh, Semuanya dari gitu. tepung sagu. Jadi diaduk-aduk sampai setengah matang gitu ya. Ini nanti jadi kental, Mbak. Iya. Soalnya kalau kelemesan itu hasilnya kurang bagus. Oh, hasilnya kurang bagus. Mbak ya biasanya kalau buat ini tuh setiap hari habis berapa kilo tepung? Hari aku bikin 1 kilo. Itu pasti habis dong. Kalau nggak keliling-keliling Mbak, Hah? kalau nggak dikelilingin ya nggak habis lah, namanya juga. Oh, gitu. Peslo, peslo. Lupis. Keinginan untuk berjualan dengan tempat sendiri menjadi satu harapan yang tertunda. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, modal yang dimiliki pun belum ada. Hasil dari penjualan lupis hanya berputar untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja. Meski demikian,
Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Jadi basi terbuang ya nggak bisa belanja. Ya pernah lah Mas, namanya juga keliling. Capek itu pasti ada capek. Kadang bingung ya, kalau aku capek terus aku berhenti jualan, gimana nanti anak-anakku, gimana aku besok bisa beli beras, ya gitu. Walaupun sekarang ini banyak penjual makanan yang lebih lengkap, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Ama merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual makanan kecil masih akan terus ada. Bu Ama tak pernah merasa tersaingi. Kesabaran dari Bu Ama membuat para kerabatnya senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Ama walaupun dengan hal-hal kecil. Selesai berjualan, Bu Ama melakukan pekerjaan lain. Biasanya mulai menyiapkan atau membuat lupis untuk dijual sore hari atau saat ada pesanan. Satu persatu makanan kecil mulai selesai. Makanan yang tidak habis terjual biasanya diberikan kepada tetangga atau kerabatnya. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Ama harus kembali bekerja dan terus bekerja. Masa lalu pasti ada, tapi buat apa ya diingat-ingat, itu percuma. Diingat-ingat, kita tangis juga percuma, nggak bakalan balik lagi kan. Namanya kita udah dikasih garis hidup seperti inilah Mas ya. Gimana ya? Itu nggak perlu diingat-ingat, udah dikubur. Kalau yang penting mah dikasih sehat, udah syukur. Masa lalu pasti orang punya masa lalu Mas, pasti ada kesedihan, ya pasti ada, tapi buat apa ya kita ungkap lagi, itu percuma. Yang bantu apa Mas? Nggak ada, semuanya sendiri. Ya aku jadi bapak sekaligus ibu ya, harus bisa lah pokoknya. Nggak ada orang yang bantu di sini Mas, sama aku nggak ada. Kamu, aku. Kita harus pandang yang ke depannya lebih banyak lagi. Masih punya tanggungan anak-anak. Kalau yang disandari anak-anak rapuh, gimana anak-anakku nanti bisa berdiri? Gitu kan? Jadi ya aku nggak boleh terlalu rapuh lah. Ya Mbak Ama, ini Iya. ada sedikit bingkisan buat Mbak Ama. Dia juga makasih Alhamdulillahirabbil banyak alamin. Mbak Amanya udah mau ngajarin Tia buat cenil, terus ngasih pelajaran lah gimana caranya buat jajanan tradisional kayak gitu. Udah mau bercerita-cerita juga sama Tia, juga bolehin Tia sama kru Bodi Cita main ke rumah nih. Makasih banyak ya Mbak ya. Iya Mbak. Ini Saya ada juga. sedikit bingkisan dari pemirsa Dama TV, moga bermanfaat buat Mbak juga buat si kecil dua ini. Juga ada tambahannya Mbak, bisa diterima. Aduh, makasih banyak ya Mbak Tia. Sama. Terima kasih. Mudah-mudahan Drama TV dapat diberi rezeki yang lebih. Amin. Semoga bertambah sukses. Amin. Ya. Ya, buat pemirsa Dama TV yang ingin berpartisipasi dalam acara Bodi Kita bisa menghubungi alamat di bawah ini.
Ya udah deh Mbak Ama, kalau gitu Tia mau pulang dulu nih, soalnya takut kehujanan nih ntar Aduh. pulang. Iya Mbak. Makasih ya Mbak, Maaf udah ya Mbak ya keadaannya. diajakin main ke rumah nih. May it be an evening star shines down upon you. Ya udah deh Mbak, kalau gitu Tia pamit dulu ya. Iya Makasih deh, buat Mbak. hari ini ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, Mbak. Makasih ya Mbak. This falls, your heart will be true. You walk Ya pemirsa, berakhir sudah perjalanan Bodhicitta pada hari ini bersama Ibu Swama, seorang penjual lupis dan cenil. Banyak hikmah juga hal positif yang dapat kita petik pada hari ini untuk tetap bersemangat dan bersikukuh dalam menjalankan pekerjaan kita. Dan akhirnya saya Tia berserta kru Bodhicitta yang bertugas undur diri dulu. Tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dharma TV. Sampai jumpa. star shines down upon you. An evening star shines down upon you. Ibu Ama adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bekerja keras, orang-orang yang selalu berjuang, orang-orang yang harapan-harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang mungkin terlupakan. Mereka yang setiap harinya bekerja dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita melihat mereka di antara perjuangannya, mereka yang hidup di sekitar kita. Mereka-mereka inilah yang memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga yang terjangkau. Kemana langkah kakiku berpijak, selalu ku bawa dirimu di jiwa. Bayang-bayang menggoda, halus menembus rasa. Saat-saat bahagia telah berganti duka.